Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Rifda Hanifa, NPM 130 110 190 004. Di sini saya akan memperagakan pemeriksaan kelenjar tiroid kepada pasien. Sebelumnya saya akan menghistory tagging pasien terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selamat malam Pak, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya dokter yang berjaga pada malam hari ini. Bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Berapa umurnya ya Pak? 28. Oh, 28. Bapak tinggal di mana Pak? Di Bogor. Bapak bekerja sebagai apa ya Pak? Jasa karyawan swasta. Oh, oke Pak. Bapak ada keluhan apa Pak sampai datang ke sini? Saya ngerasa jantung saya berdebar-debar dong. Sejak kapan ya Pak Bapak merasa jantung Bapak berdebar-debar gitu? Kayaknya kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Apakah keluhan berdebar ini timbulnya karena ada aktivitas tertentu atau mendadak? Keluhannya timbulnya tiba-tiba, nggak ngaruh sama aktivitas, kadang timbul pas istirahat. Oke Pak. Apakah Bapak ada keluhan lain yang dirasakan selain berdebar-debar? Saya juga ngerasa selalu kegerahan. Saya menjadi lebih enak kalau berada di kamar yang ber-AC. Oh, jadi Bapak sukanya yang berada di ruangan yang lebih dingin ya Pak? Iya. Bapak sering nggak tangannya tuh berkeringat gitu? Iya dok, tangan saya sering basah dan kadang-kadang di tempat dingin juga saya gampang berkeringat. Apakah Bapak ada keluhan lain selain yang Bapak katakan? Apakah Bapak merasakan ada benjolan di leher depan Bapak? Iya dok, sejak 3 bulan yang lalu saya merasa ada benjolan di leher. Ya makin lama makin besar. Emang mula-mulanya itu sebesar apa ya Pak? Mula sih sebesar telur ayam. Sekarang ya segini lah dok. Oh iya, agak parah ya. Selain leher, apakah ada bagian tubuh lain yang Bapak merasakan itu agak gak normal gitu Pak? Ada dok, kata teman-teman saya mata saya makin lama lebih kelihatan melotot. Oh iya, benar ya. Selain itu, apakah Bapak merasakan keluhan lain? Apakah emosi Bapak agak terganggu akhir-akhir ini? Seperti agak tersinggung gitu? Iya betul sekali dok, saya jadi gampang marah dan cepat tersinggung. Apa itu berhubungan dengan penyakit saya ya dok? Bisa jadi sih Pak. Lalu apakah Bapak ada kesusahan tidur hari akhir-akhir ini? Iya, saya jadi susah tidur. Bahkan sudah 2 hari ini saya nggak bisa tidur. Mungkin karena berdebar-debar ya. Mungkin aja sih Pak. Lalu gimana Pak? Buang airnya apakah lancar? Sudah 2 minggu ini saya diare. Berapa kali sehari Pak ke kamar mandi? Wah, hampir 5 kali sehari dok, sampai lemas badan saya. Lalu bagaimana dengan nafsu makan Bapak? Nah, dulu makan saya sangat baik dok. Bahkan teman-teman saya bilang kalau saya makan lebih banyak dari biasanya. Kalau berat badan Bapak bagaimana? Apakah naik? Ya itu anehnya dok, berat badan saya malah turun. Apakah ada di keluarga Bapak yang menderita sakit seperti ini dengan gejala-gejala yang seperti Bapak? Kayaknya nggak ada dok. Baik Pak, kalau begitu saya akan periksakan terlebih dahulu ya Pak. Silakan naik ke tempat tidur. Oke. Pertama-tama saya akan mengakses vital sign dari pasien dan antropometri terlebih dahulu. Setelah itu selesai, saya akan mengakses dari mata pasien apakah ada oftalmopati atau tidak. Bapak bisa tolong lihat ke belakang tembok saya akan memeriksa mata Bapak ya Pak. Oke baik, bagus. Saya akan
tolong dengarkan kepala Bapak ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya minta Bapak untuk mengikuti jari saya ya Pak. Lihat ujung jarinya untuk diikuti ya Pak. Baik, bagus Pak. Selanjutnya saya akan mengakses kelenjar tiroid dari pasien. Bapak, saya akan memeriksa kelenjar tiroid Bapak yang pada leher depan Bapak itu. Saya akan memeriksanya lebih dekat. Ini akan terasa agak tidak nyaman, namun saya harus memeriksanya Pak. Apakah Bapak bersedia? Oh, baik Pak. Saya akan memeriksanya lewat depan terlebih dahulu dengan cara mempalpasi cartilage, tiroid cartilage terlebih dahulu. Apabila pada laki-laki biasanya itu tepat di Adam's apple. Lalu ke bawah sedikit akan ditemukan cricoid cartilage. Setelah itu ke bawah lagi akan ditemukan isthmus. Untuk mengecek apakah itu benar isthmus, saya akan meminta pasien untuk minum. Pak, coba minum airnya ya Pak. Baik Pak. Nah, saat pasien menegakkan meneguhkan minum air tersebut, isthmus itu akan naik ke atas. Apabila itu benar isthmus, maka saya akan menggeser ibu jari saya ke kanan dan kiri untuk menemukan lobus kanan dan kiri pada thyroid gland. Baik, sudah ditemukan. Lalu saya akan mencoba untuk memeriksanya dari belakang. Saya menggunakan 3 jari saya. Seperti tadi, saya akan mencari thyroid cartilage terlebih dahulu, lalu ke bawah sedikit akan ada cricoid cartilage, dan ke bawah sedikit isthmus. Sama seperti tadi, meminta pasien untuk minum untuk memastikan isthmus. Ketika sudah ditemukan isthmus, maka bisa digeser ke kanan dan kiri untuk menemukan lobus kanan dan kiri pada thyroid gland. Sesudah itu, saya akan mengukur thyroid gland pada pasien. Ini bertujuan untuk melihat apakah kelenjar tiroidnya itu masih ada di ukuran yang normal atau tidak. Nah, saya mengukurnya dengan mencetak gambar dari thyroid glandnya itu melalui plastik yang bening. Selesai, saya sudah menggambarnya dan saya akan mengukurnya panjang dan lebar dari thyroid gland ini. Dapat diukur apakah thyroid glandnya itu masih di ukuran normal atau tidak. Selanjutnya saya akan mendengar base of thyroid glandnya itu untuk mengecek apakah ada vascular fluid atau tidak. Saya mengeceknya dengan auskultasi menggunakan stetoskop. Saya akan mendengarkannya dengan bel. Baik, sudah didengarkan dan terdapat vascular fluid. Selanjutnya, saya akan mengakses pulse rate dari pasien, apakah pasien takikardia atau brakikardia. Boleh Pak, dijulurkan tangannya yang dominan untuk saya periksa detak jantung Bapak. Selagi mengukur detak jantung pasien, saya akan mengakses respiratory rate-nya untuk melihat apakah ada gangguan dari pernafasannya. Baik Pak, sudah selesai. Nah,
Selanjutnya saya akan menilai bagian perutnya. Ini bertujuan untuk melihat apakah adanya rapid peristaltik atau tidak. Bapak, boleh saya minta tolong untuk mengangkat baju Bapak untuk memperlihatkan perutnya, Pak? Baik, Pak, sudah selesai, boleh diturunkan kembali. Oke, selanjutnya saya akan mengecek bagian ekstremitasnya. Saya akan meminta pasien untuk menjulurkan tangannya dengan cara telungkup seperti ini dan menaruh kertas di atas telapak tangannya, punggung tangannya, sorry. Nah, apabila dilihat adanya getaran, maka itu bisa kita nilai tremor. Selanjutnya, saya akan menilai kulit dari pasien tersebut untuk melihat apakah adanya dermopati atau tidak. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk membalikan telapak tangannya. Nah, selanjutnya saya akan meraba untuk melihat apakah tangan itu lembab atau kering dan warm or cold. Selanjutnya, saya akan memeriksa kerefleksan dari pasien dengan cara memukul pasien dengan palu refleks. Maaf, Pak, bentar ya, Pak. Ini dapat dilihat apakah pasien memiliki hyperrefleksia atau slow reflex. Yang terakhir, saya akan mengakses pasien apakah pasien memiliki kelemahan pada ototnya atau tidak, dengan cara memintanya untuk berdiri. Bapak, tolong berdiri dengan tangan disilangkan di dada ya, Pak, seperti ini. Seperti itu. Oke. Pemeriksaan sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.